Di bawah terik matahari gurun dan lantunan azan, seorang perempuan berjuang mempertahankan keluarganya. Tapi di balik dinding rumahnya yang sederhana, perang yang sesungguhnya adalah melawan suaminya sendiri dan harga dirinya adalah korban pertama. Masalah ditagih hutang memang bukan hal yang mudah, apalagi di saat jatuh tempo tiba, namun tak secarik uang pun tersimpan. Laila, seorang ibu rumah tangga berusia 34 tahun, merasakan betul pahitnya kenyataan ini. Hutang suaminya, Khalid, yang kian membengkak tak mampu ia lunasi, sementara Khalid tak kunjung berubah malas, mencari pekerjaan sejak di PHK dan mulai sering menghilang mencari hiburan. Yang lebih menyayat hatinya, sang suami berhutang bukan untuk kebutuhan anak dan istri, melainkan untuk judi dadu dan foya-foya di klub malam. Sejak 2 tahun terakhir, rumah tangga Laila dan Khalid yang telah terbina 12 tahun itu terasa renggang dan mencekam. Mereka dikaruniai 2 anak, Fatimah yang sudah duduk di kelas 6 SD, dan Yusuf, adiknya, yang baru berusia 2 tahun dan masih menyusu. Disinilah cobaan bermula, di saat mereka harus menyiapkan biaya pendaftaran SMP Fatimah dan kebutuhan susu formula untuk Yusuf. Khalid justru di PHK. Perusahaan konstruksi tempat Khalid bekerja selama ini bangkrut lantaran kalah bersaing dengan perusahaan asing. Laila pun terpaksa turun tangan membantu suami mencari rezeki dengan modal seadanya. Ia mulai berjualan kue dan manisan di depan rumah. Suatu siang, Laila merasa dagunya bergetar. Sudah berkali-kali rumahnya didatangi penagih hutang. Sementara ia tak memiliki apa-apa untuk diberikan. Tarik, pemuda berusia 24 tahun yang baru bekerja sebagai petugas penagih hutang, datang dengan harapan bisa memenuhi target harian. Saya Tarik, pengganti Paman Faisal sebagai juru tagih, kata Tarik dengan senyum ramah saat pertama bertemu Laila. Ya, Tuan Tarik, saya Laila, istri dari Khalid. Oh, Paman Faisal pindah tugaskah sampai digantikan Tuan Tarik? Sahut Laila sambil menyodorkan tangannya. Tarik kemudian menjelaskan, Paman Faisal, petugas sebelumnya, sudah dipecat perusahaan. Bukan hanya gagal memenuhi target, dia juga ketahuan menggelapkan dana perusahaan. Laila hanya mengangguk, namun dalam hati ia mulai gelisah memikirkan Paman Faisal. Selama 6 bulan terakhir, Laila merasa sangat terbantu oleh kebaikan Paman Faisal. Beberapa kali ia dibebaskan dari cicilan. Pria berdarah campuran Yaman Indonesia itu kerap menolong Laila, meski semua itu diberikan dengan sebuah syarat yang harus ia penuhi. Paman Faisal memang tak semudah Tarik. Usianya sudah kepala 4, bahkan hampir kepala 5. Tampangnya sangar dan menakutkan, tapi hatinya lembut. Ia sering memberi kelonggaran pada Laila untuk membayar cicilan. Asalkan Laila jujur mengaku ketika tak memiliki uang. Maklum, di rumah sepi itu Khalid jarang pulang dan Fatimah bersekolah hingga sore hanya ada Laila dan Yusuf, anak balitanya. Laila ingat betul saat ia benar-benar tak memiliki uang, sementara Khalid kian menjadi sudah tak berpenghasilan. Khalid malah kerap meminjam uang hasil penjualan kue Laila. Bahkan uang itu dipakainya bukan untuk modal usaha, melainkan untuk berjudi. Lebih sering kalah daripada menang. Kalaupun menang, tak sepeser pun diberikan kepada istrinya. Lagi pula, Laila pun tak mau menerima nafkah dari uang haram. Setiap kali memiliki uang, Khalid selalu berfoya-foya mentraktir teman-temannya dan mencari hiburan malam. Segala kesedihannya akhirnya dicurahkan Laila kepada Paman Faisal. Ia berharap Paman Faisal sebagai penagih hutang bisa memahami kondisinya yang serba sulit. Kata Paman Faisal, ia tak tega melihat wanita menangis, apalagi menyaksikan anak-anak kecil yang tak mengerti apa-apa. Kalau melihat Ibu Laila, saya jadi teringat istri saya di kampung, ucap Paman Faisal. Dan dari sinilah segalanya bermula hingga ia begitu baik pada Laila. Kala itu, Laila baru saja menyusui Yusuf dan menidurkannya di kamar ketika Paman Faisal datang. Karena sudah cukup akrab dan nyaman, Laila pun berusaha memahami isi hati Paman Faisal.
Ia sering mengeluh telah terlalu lama merantau dan jauh dari anak istri. Kadang kerinduan itu begitu menyiksa batinnya. Maaf paman, paman sudah banyak membantu saya, tapi saya belum bisa membalasnya selain mendengarkan cerita paman, kata Laila. Namun siang itu paman Faisal malah tersenyum penuh arti. Ibu bisa membalasnya, asalkan ibu Laila tidak merasa terpaksa. Maka ketika Tarik memberitahukan bahwa Paman Faisal telah dipecat, Laila turut merasa bersalah karena telah membebaninya. Seandainya ia rutin membayar cicilan, tentu Paman Faisal masih bekerja di perusahaan itu karena target hariannya selalu tercapai. Lagi pula, jika selama 6 bulan ini Laila tak mengharapkan uang pemberian Paman Faisal, tentu pria itu tak perlu menggelapkan uang perusahaan hanya untuk menyenangkannya. Namun nasi telah menjadi bubur. Kini Laila kembali bingung. Paman Faisal sudah tiada, sementara hutang suaminya harus tetap dibayar. Maaf Ibu Laila, bisakah saya mengambil uang cicilan untuk hari ini? Tanya Tarik, suaranya membuyarkan lamunan Laila. Silakan masuk. Tidak enak berdiri di depan pintu, nanti tetangga melihat dan menjadi gunjingan, jawab Laila. Laila benar-benar bingung dan serba salah karena saat itu ia sungguh tak memiliki uang. Kue dagangannya pun belum laku. Ia sempat ingin menawarkan Tarik apa yang pernah ia berikan kepada Paman Faisal, tapi ia ragu. Tarik jelas berbeda dengan Paman Faisal, bukan hanya jauh lebih muda, penampilannya juga tampan dan menawan. Mana mungkin ia mau menerima tawaran Laila, wanita yang lebih tua dan telah bersuami, lagi pula memiliki 2 anak. Laila hanya bisa canggung saat Tarik duduk di sofa menghadapnya. Pemuda itu hanya tersenyum ramah sambil menatapnya. Ibu, ada apa? Apakah belum ada uang? Jika memang belum ada, katakan saja ibu, jangan sungkan kepada saya, tanya Tarik. Laila tercekat. Rupanya Tarik tahu apa yang ia pikirkan. Ia hanya mengangguk lalu membalas senyuman. Iya tuan, maaf. Hari ini belum ada. Suami juga belum pulang. Dan dagangan saya belum laku, ujar Laila jujur. Hari itu Laila bisa bernapas lega karena Tarik ternyata pemuda yang baik dan tidak memaksanya melunasi cicilan. Dari pertemuan siang itu, Laila baru tahu bahwa Tarik ternyata masih kerabat jauh. Paman Faisal, ia adalah keponakannya dari kampung. Namun malamnya Laila tak bisa memejamkan mata memikirkan segala masalah rumah tangganya yang kian ruwet. Sudah pukul 11 malam dan seperti biasa Khalid belum juga pulang. Fatimah dan Yusuf telah terlelap sementara Laila masih termenung menunggu suaminya. Ia tahu betul Khalid pasti pulang larut dan dalam keadaan mabuk setiap malam. Drama hidupnya seolah tak pernah sesuai harapan. Di masa muda dulu, Khalid adalah satu-satunya pria yang mencuri hatinya. Tak hanya tampan dan baik, Khalid juga telah memiliki pekerjaan tetap ketika melamar Leila dan menikahinya. Tapi segalanya berubah, terutama setelah Khalid di PHK dan kebutuhan ekonomi kian mendesak. Bahkan saat Leila mengandung Yusuf, anak kedua mereka, Khalid kian acuh pada anak dan istrinya. Alih-alih mencari kerja atau berusaha menafkahi keluarga, Khalid justru tenggelam dalam dunianya sendiri. Sudah 2 tahun rumah tangga mereka terasa hambar, dan Leila sudah bosan menasihati suaminya yang suka main tangan. Ia memilih diam, memendam semua masalah sendirian. Ia berusaha bertahan demi Fatimah dan Yusuf. Bahkan ketika Khalid terang-terangan main serong dengan wanita lain, Laila tetap memilih bertahan sebagai istri. Malam itu, ingatan Laila kembali menerawang pada Paman Faisal, sosok lelaki yang pernah hadir dan mengisi kekosongannya. Saya keponakan Paman Faisal, dan Paman telah bercerita segala hal tentang Ibu Laila. Jantungnya berdebar kencang setiap mengingat tatapan dan senyum Tarik saat mengucapkan kalimat itu. Bagi Laila, apa yang terjadi dengan Paman Faisal adalah sebuah dosa dan kesalahan dalam hidupnya. Bagaimana mungkin seorang istri yang telah berjanji setia akhirnya jatuh ke pelukan lelaki lain. Tapi segalanya terjadi begitu saja, bagai takdir, rumah tangganya yang retak dan sikap Khalid yang berubah.
Namun kenangan dosa itu terasa begitu manis dalam hidupnya dikala kesedihan melanda. Paman Faisal memberinya keteduhan. Ya, awalnya Laila tak pernah menyangka Paman Faisal tertarik padanya. Ia pun tak pernah membayangkan suatu hari bisa sampai pada titik itu bersamanya. Kesan pertama bertemu Paman Faisal, Laila justru takut oleh penampilannya yang sangar. Paman Faisal bertubuh tinggi besar dan kekar, suaranya berat berwibawa. Jika berdiri, tinggi Laila tak sampai setinggi bahu Paman Faisal. Sungguh, pria itu terlihat jauh lebih perkasa daripada Khalid. Laila juga tak mengerti mengapa ia membiarkan semuanya terjadi. Mungkin karena tak ada pilihan, atau mungkin juga batinnya yang hampa mulai butuh sentuhan. Siang itu segalanya berlangsung begitu saja saat Paman Faisal mengutarakan niatnya. Dan seketika ia bertindak. Oh, Paman Faisal, di mana engkau sekarang? Mengapa meninggalkan Laila sendiri? Bisik Laila, dalam hati mengenang semuanya. Laila memang sudah tidak muda lagi, usia 34 tahun, dan telah melahirkan 2 anak. Tapi untuk ukuran wanita seusianya, Laila masih sangat cantik dan memesona. Paman Faisal yang awalnya dikenal sangar dan tak pandang bulu saat menagih hutang, akhirnya luluh juga bertemu Laila. Wajahnya lembut, sorot matanya teduh, membuat siapapun ingin melindunginya. Hingga siang itu, Paman Faisal tak bisa lagi berpura-pura. Ia ingin merasakan kasih sayang dan kehangatan Laila. Selama 6 bulan, Laila akhirnya merasa ada sosok lelaki yang tulus melindunginya bukan hanya berbagi kehangatan, tapi juga kegelisahan batin yang selama ini menderanya. Meski awalnya Laila merasa sangat bersalah pada suami dan anak-anaknya, ia tak bisa melupakan Paman Faisal. Apalagi saat itu Laila sering merasa kesepian, di mana Khalid sudah sangat jarang memenuhi kebutuhan lahir dan batinnya. Masih segar dalam ingatan Laila saat Paman Faisal menyentuhnya bukan hanya secara fisik, tapi juga batinnya yang hampa. Saat itu Laila terkejut ketika Paman Faisal tiba-tiba memeluk dan mencium bibirnya. Tangannya begitu terampil menyusup ke dalam abayanya, seakan ingin mengenal dan menemukan segala rahasia di baliknya. Ibu, aku tak pernah merasa setulus ini menyayangi seorang wanita, bisik Paman Faisal saat Laila menyerahkan segalanya. Saat itu Fatimah pulang sekolah dan Yusuf masih terlelap dalam buayan. Dan malam itu, semua kenangan berputar bagai film drama romantis dalam benak Laila, membuatnya semakin sulit terlelap. Meski matanya berat, Laila bukan hanya merindukan Paman Faisal, tapi juga kembali pusing memikirkan hutang suaminya yang kian menumpuk. Tadinya, ia berharap bisa memberikan Tarik apa yang pernah ia beri kepada Paman Faisal demi menutupi cicilan. Tapi Laila ragu. Ia kalau Tarik mau dan bersedia menerimanya, kalau tidak, betapa malunya ia. Ia akan dicap sebagai wanita murahan dan istri tak setia. Apalagi Tarik adalah pemuda yang jauh lebih muda. Tuan, aku pusing memikirkan hutangmu yang menumpuk. Untuk apa uang sebanyak itu kau gunakan? Tanya Laila. Besok saja pikirkan hutangku, Laila. Malam ini aku sangat merindukanmu, bisik Khalid. Napasnya masih menyisakan bau arak. Di atas sofa ruang tengah, Laila kembali menatap langit-langit. Ia menjalankan kewajiban sebagai istri dengan hati terluka. Entah mengapa, yang terbayang bukanlah Khalid, suaminya, melainkan Paman Faisal dan sesekali bayangan Tarik dalam khayalannya. Setelah semuanya usai, Khalid terlelap di sampingnya, tidur pulas tanpa beban. Sementara Laila masih memikirkan apa yang akan terjadi esok hari. Bagaimana sikapnya jika Tarik kembali datang menagih hutang. Pagi itu Fatimah telah berangkat sekolah, Yusuf sudah dimandikan dan kembali tidur setelah disusui. Sementara Khalid, suaminya, entah kemana lelaki itu telah pergi lagi, seperti angin yang tak berjejak. Laila hanya menjadi persinggahan. Sudah 2 tahun ini rumah tangga mereka bagai formalitas belaka. Khalid hanya pulang saat butuh kehangatan dan tak punya uang. Laila membaringkan Yusuf di tempat tidur, lalu berdiri menghadap cermin lemari memandangi dirinya sendiri.
Hari ini ia mengenakan gaun rumah panjang sederhana. Wajahnya tanpa riasan, rambutnya diikat santai dengan jepit. Penampilannya sederhana, namun aura kecantikannya memancar alami daya tarik seorang ibu yang masih menyusui. Laila tak tahu sejak pertama kali Tarik bertemu dengannya. Pemuda itu kerap salah tingkah, meliriknya diam-diam. Yang Laila tahu, hari ini dadanya berdebar kencang saat memikirkan Tarik yang pasti akan kembali. Apakah aku berdosa jika ingin tampil cantik dan menarik di depan Tarik? Batin Laila dalam hati yang berdebar. Namun khayalannya terputus. Pintu rumah diketuk, bukan Tarik, apalagi Paman Faisal, melainkan Khalid suaminya yang kembali. Laila kaget, suaminya pulang lagi, dan lebih terkejut lagi karena Khalid tidak sendirian, melainkan bersama Syekh Badr yang terlalu ramah menyapanya pagi itu. Apa kabar Ibu Laila? Wah, semakin cantik dan segar saja. Lama tidak bertemu ya, sapa Syekh Badr yang langsung duduk di sofa. Kabar baik Syekh. Jarang-jarang Syekh mampir. Apa mau memesan kue lagi? Silakan duduk. Saya buatkan teh hangat, balas Laila ramah. Khalid menemani Syekh Badr sementara Laila bergegas ke dapur menyiapkan teh min dan kue untuk tamunya. Perasaan Laila mendadak tidak enak. Syekh Badr, lelaki berusia 40-an, gagah dan tampan, juga sangat sopan, adalah pemilik rumah kontrakan yang mereka tempati selama ini. Ia jarang bertandang, hanya sesekali mampir jika memesan kue untuk arisan istrinya, atau datang saat jatuh tempo bayar sewa. Dan Laila ingat betul, saat ini mereka sudah lebih dari sebulan menunggak. Pasti Syekh Badr datang untuk menagihnya. Laila baru saja hendak membawa baki berisi gelas teh dan piring kue ketika Khalid tiba-tiba menyusul ke dapur. Ia menggendong Yusuf yang masih tertidur, lalu mendekati Laila dan membisikkan sesuatu di telinganya. Kamu temani Syekh Badr ya sayang. Yusuf akan kubawa sebentar ke rumah neneknya. Katanya ibu rindu pada cucu, ucap Khalid. Suaranya lirih dan gemetar, hampir tak terdengar. Wajah Laila memerah, matanya membelalak. Maksudmu apa? Tanya Laila, meski ia bisa menebak keinginan suaminya. Khalid tidak menjawab. Ia hanya mencium kening istrinya dengan lembut, tersenyum sebentar, lalu pergi membawa Yusuf. Santai saja, Syekh Badr. Anggap saja rumah sendiri. Suara Khalid masih terdengar sebelum pintu depan tertutup dan suasana menjadi hening. Ruang rumah seketika sunyi setelah suara mobil Khalid menjauh. Laila masih terdiam di dapur, hatinya bingung harus berbuat apa. Kini hanya ada dirinya dan Syekh Badr yang masih menunggu di ruang tengah, entah menunggu teh hangat atau sebuah kehangatan yang bisa Laila berikan. Ia tak menyangka Khalid tega melakukan ini membiarkan Laila menghadapi sendiri hutang dan masalah ekonomi. Ia tahu apa yang dilakukannya dengan Paman Faisal adalah dosa. Dan kini hadir Syekh Badr yang diam-diam membuat jantungnya berdebar. Syekh Badr, lelaki yang matang dan berwibawa, jauh dari kesan sangar seperti Paman Faisal. Pria keturunan Arab yang awet muda di usia 40-an. Penampilannya selalu rapi dengan kandurah yang digulung santai, dipadu sirwal, rambutnya selalu tertata rapi dengan atar dan wangi minyak misnya semerbak. Laila paham pagi ini ia bisa kembali terjatuh dalam kesalahan yang sama. Apalagi kali ini seolah ada izin dan perintah dari suaminya. Hening sekali pagi itu, namun gemuruh di batin dan kepala Laila kian menjadi tak bisa lagi dibendung. Hingga langkah kaki terdengar di ambang pintu dapur. Syekh Badr dengan senyumannya. Sudah siapkah teh dan kuenya, Ibu? Kok lama sekali? Aku dibiarkan sendirian, tanya Syekh Badr tepat di belakang Laila. Maaf Syekh, ini baru selesai. Saya antarkan ke depan ya, atau Laila gugup dan gagal berbasa-basi. Tangan Syekh Badr lebih dulu memegang bahunya, memutar tubuhnya. Mereka berdiri berhadapan, terlalu dekat, terlalu hangat. Hanya
Itulah yang sempat terucap dari bibir Laila sebelum Sheikh Badr membungkamnya dengan ciuman pelan, hangat, lembut, namun penuh kasih sayang. Hampir 2 tahun, Khalid dan Laila tinggal di rumah kontrakan milik Sheikh Badr. Sejak Khalid di PHK dan rumah mereka terpaksa dijual. Sejak pertama mengenal Laila, Sheikh Badr sebenarnya telah menaruh hati. Apalagi saat itu Laila sedang mengandung Yusuf. Kecantikannya sangat alami. Hanya saja Sheikh Badr memendam perasaan. Ia sadar dirinya telah beristri, dan Laila pun sudah bersuami, tak mungkin ia main api. Namun takdir seolah berpihak dan membuka jalannya sendiri. Pagi itu, sesuatu yang lama terpendam akhirnya menjadi kenyataan. Api itu mulai menyala. Teh hangat dalam cangkir telah dingin, sementara kue di piring masih utuh tak tersentuh. Dan di meja dapur, Sheikh Badr menikmati kehangatan lain dari Laila. Dua jiwa yang selama ini hanya saling memandang dari jauh, kini bertemu, menyatu tanpa batas. Tak ada kata cinta yang terucap, namun raga mereka seakan ingin membuktikan bahwa perasaan tulus tak selalu butuh kata-kata. Terima kasih ibu, aku sangat bahagia, bisik Sheikh Badr pelan, tangannya mengusap kening Laila yang berkeringat. Segalanya baru saja berakhir, nafas mereka masih tersengal. Sheikh Badr mencium kening Laila seakan ingin meninggalkan kenangan. Sudahlah Sheikh, jangan dibahas lagi. Saya malu. Bagaimana ini bisa terjadi? Jawab Laila. Wajahnya kembali memerah. Laila merapikan gaunnya yang kusut, kembali mengikat rambutnya, lalu membawa baki teh dan kue ke ruang tengah. Ia tahu, satu lagi dosa telah tercatat dalam lembaran hidupnya. Ada rasa bersalah, malu, tapi juga sesuatu yang tak terungkap dengan kata. Sheikh Badr membasuh wajahnya di wastafel. Lengan kandurahnya kembali digulung, lalu dengan senyum mengembang, ia menyusul Laila ke depan. Pagi itu satu beban lagi terlewati. Tak ada tagihan, sewa, hanya Sheikh Badr yang bertamu, menikmati teh dan kue. Namun kisah Laila belum berakhir. Sebab setelah Sheikh Badr berpamitan pulang, suara motor kembali terdengar di depan rumah. Bukan Khalid yang pulang membawa Yusuf, melainkan Tarik, si penagih hutang. Laila hanya tersenyum melihatnya. Ia tahu benar apa yang harus dilakukan. Semoga kisah ini bisa diambil hikmahnya, ya. Dan jangan ambil hati bila ada salah kata dan ada kata yang kurang berkenan. Anggap saja kisah ini sekadar hiburan ya sahabat. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa lagi kapan-kapan. Ma'as salamah.